Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pendekatan historis dalam penelitian keagamaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rizky Agustina Stianingrum, kemudian ada Rofi Hidayah, kemudian Rizky Agus Kurniawan, dan yang terakhir Saiful Isra. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Rizky Agus Kurniawan. Pendekatan historis dalam studi Islam. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informatika atau informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwasanya pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun sejarahnya, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahamannya keluar dari konteks historis akan dapat menyesatkan seseorang. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran yang selanjutnya disebut dengan ilmu Asbabul Nuzul. Kemudian, urgensi pendekatan historis dalam pengkajian Islam. Pendekatan kesejarahan ini sangat penting dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dari situasi yang konkret dan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dari keadaan ini, seorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan juga historis. Kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab apabila pengajian agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif harus dilengkapi dengan pengajian agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Pendekatan historis. Pendekatan doktriner dalam studi adalah pendekatan dengan melihat Islam sebagai doktrin. Kemudian pendekatan yang kedua yakni pendekatan normatif, yaitu cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Kemudian yang terakhir ada pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan dengan melihat Islam sebagai ilmu. Lanjut, dalam konteks ini, Amin Abdullah berpandangan bahwasanya dalam studi Islam yang diperlukan bukan hanya pendekatan teologis filosofis, tapi juga pendekatan ilmiah yang menurutnya dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan linguistik historis dan juga pendekatan sosiologis antropologis. Walaupun secara realistis studi ilmu Islam keberadaannya tak terbantahkan, namun di kalangan ahli masih terdapat perdebatan sekitar permasalahan studi Islam dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan, mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama yang berbeda. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rofi Hidayah. Studi Islam sebagai sebuah ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Secara organisatoris, studi Islam berada di bawah pusat studi Timur Tengah dan jurusan bahasa dan kebudayaan Timur Dekat. Pendekatan normatif dapat pula diartikan sebagai studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan metodologi studi Islam. Kemudian, munculnya studi Islam yang di dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Studies, dalam dunia Islam dikenal dengan dirosah Islamiyah. Berbeda dengan dunia barat, ilmu agama di dunia Islam telah lama muncul. Dalam dunia Islam dikenal beberapa tokoh dalam berbagai disiplin ilmu.
Dalam bidang jurisprudensi atau hukum, dikenal tokoh seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal. Dalam bidang ilmu tafsir, dikenal tokoh seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Zamakhsyari, dan sebagainya pada sekitar abad kedua dan keempat Hijriah. Dan akhirnya muncul tokoh-tokoh abad ke-19 seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan abad ke-20 seperti Mustafa Al-Maraghi, penulis tafsir Al-Maraghi. Di bidang kalam pun muncul tokoh-tokoh besar dari berbagai aliran, Khawarij, Murji'ah, Syiah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Agustina Stianingrum. Dilihat dari segi normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka Islam lebih merupakan agama yang tidak dapat diberlakukan kepadanya paradigma ilmu-ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, historis, dan empiris. Sebagai agama, Islam lebih bersifat memihak, romantis, apologis, dan subjektif. Sedangkan jika dilihat dari segi historis, yakni Islam dalam arti yang dipraktekkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman, Islamic Studies, dan dirosah Islamiyah. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Pendekatan antropologis. Melalui pendekatan antropologis ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Pendekatan antropologis sangat dibutuhkan dalam memahami agama karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saiful Isra. Metode pendekatan sejarah atau historis. A. Heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah atau jurnal, surat kabar, dan yang lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. B. Interpretasi. Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. C. Historiografi. Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah yaitu merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Selanjutnya, contoh pendekatan histori studi Islam. Histori studi Islam yang merupakan penerapan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. A. Fenomena orang mabuk sholat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk. Melalui teks tersebut terdapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk, janganlah ia sholat hingga ia sadar. Kemudian
Jika berkesan bahwa di luar sholat boleh mabuk, jelas keliru. Ayat tersebut mesti dipahami melalui pendekatan historis atau asbabun nuzulnya. Ayat itu merupakan rangkaian pengharaman khamr. Awalnya khamr hanya disebutkan banyak madorotnya dibanding dengan manfaatnya. Lalu dipertegas oleh ayat di atas bahwa janganlah sholat ketika mabuk, dan diakhiri dengan pengharaman khamr di ayat yang lain. Maka dalam pendekatan histori ayat tidak ada misinterpretasi makna dalam memahami sebuah ayat. Seseorang yang ingin memahami ayat Al-Quran secara benar, ia harus bersangkutan untuk mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Selanjutnya disebut sebagai ilmu asbabun nuzul, yang pada intinya berisi sejarah turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Selanjutnya, keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah ini tidak dituliskan karena khawatir bercampur baur dengan Al-Quran. Abu Bakar telah memerintahkan manusia untuk tidak meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah. Umar kemudian melanjutkan tradisi Abu Bakar, yaitu penulisan hadis tidak dimulai terkecuali pada abad pertengahan ke-2 Hijriah dan pertengahan abad ke-8 Masehi.